Salam bola, Sobat Tribuners, berjumpa lagi bersama kita berdua. Iya, duet pasangan, apa? Pasangan lama. Pasangan yang selalu datang ketika laga-laga penting ya, Blimang. Iya, selalu mengawal timnas Indonesia. Iya, betul, mengawal timnas Indonesia dan duet sejati yang selalu mendukung timnas ini. betul, dimanapun mereka berada ya, Iya. Blimang ya. Nah, timnas Indonesia kali ini akan melakoni laga FIFA Matchday, Blimang, pada 14 Juni 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat atau 20.30 waktu Indonesia Tengah ya, Blimang, di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Blimang. Ya, menghadapi Palestina ya. Menghadapi Palestina dan kali ini kita akan membahas mampukah Indonesia mengulang kemenangan telak. Nah, atas Palestina. atas tentunya, Palestina, ya. Blimang. Iya. Nah, spesial sekali ya, Blimang, ya, pada Juni ini timnas Indonesia akan melakoni dua laga yang cukup besar ya, juga lawannya juga cukup besar. Yang pertama pada 14 Juni 2023 menghadapi Palestina. Dan kemudian di tanggal 19 Juni 2023 akan menghadapi Argentina, Blimang. Iya. Yang juara dunia kemarin ya, Blimang ya. Piala Dunia 2022 Iya, ya. betul. Blimang, gimana nih? Kan Indonesia sangat padat nih sepertinya bulan Juni ini kan, dan kita juga antusias nih pasti pada betul, mendukungnya. Jadi benar-benar euforia sepak bola Indonesia sekarang lagi bangkit tadi. Iya. Lagi benar-benar menggebu-gebu ya. Iya. Jadi gebrakan luar biasa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, membuat gairah sepak bola Indonesia semakin meningkat. Semakin meningkat, panas-panas ya nih, Blimang. Panas-panasnya, lagi hot-hotnya nih. Ya, selain gebrakan dari Ketua Umum PSSI dan tentunya juga bangkit karena kita menjuarai SEA Games. Iya, betul, Blimang. Medali emas SEA Games. Setelah 32 tahun kemarin ya. Iya. Setelah 32 tahun itu membuat gairah sepak bola Indonesia bangkit lagi. Iya. Yang lebih istimewa lagi di bulan Juni ini ada dua FIFA Matchday. Dan lawannya sing main-main. Iya, betul. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, Blimang. Sebelumnya lawan-lawannya mungkin tim antah berantah iya, ya. betul. Yang kita jarang dengar nama negara. Iya, betul. Tapi di bulan Juni ini benar-benar luar biasa. Awalnya orang banyak tidak menduga. Banyak nggak mungkin. Iya, betul. Masa iya? Emang mampu mendatangkan. Banyak yang meragukan. Kan? Iya, betul. Bahkan seorang Sintayong pun juga sempat meragukan kan. Iya, betul. Tapi faktanya bahwa ke depan ini timnas Indonesia akan menghadapi dua FIFA Matchday yang luar biasa. Pertama tentunya melawan Palestina. Ya, meskipun Palestina bukan berstatus tim papan atas dunia, tapi paling tidak ranking mereka ada di atas timnas Indonesia, betul. Masuk di ranking 100 dunia. Iya, 93, Blimang. Iya, betul. Ya, masuk 100 dunia. Iya. Dan ini sesuai dengan permintaan Sintayong sebelumnya bahwa dia ingin melawan tim-tim yang berada di ranking 100 dunia. Besar, ya, betul. Dan, Ketua Umum PSSI memenuhi itu. keinginan STY. Dan cepat sekali memenuhinya. Iya. Satset gitu Satset. Betul. Datanglah Palestina ya. Saya kira juga ini laga yang sangat menarik ya, tidak perlu tidak diragukan lagi bahwa ini menjadi laga yang sangat menarik yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo ya, tanggal 14 Juni ya. Nah, berikutnya tentu ini sekali lagi yang saya singgung tadi. Iya, betul. Lawan yang awalnya tidak pernah kita duga. Iya, betul. Melawan juara dunia ya. Juara dunia 2023. Tim juara Piala Dunia 2022 itu Argentina. Betul. Nah, ini saya kira bukan hanya publik Indonesia yang terhenyak. Kayaknya dunia ya. Tidak kaget, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi mendapat sorotan seluruh dunia ya bahwa timnas Indonesia yang belum pernah ya Blimang di Piala Dunia malah. Iya, betul. Piala Dunia malah ya. Iya. Justru malah menghadapi sekarang menghadapi juara, betul. Ya. Rankingnya pun jauh di atas 100 dunia ya. Iya, betul. Tapi itulah faktanya sekarang di depan mata bahwa Indonesia akan menghadapi timnas Indonesia di Gelora Bung Karno Jakarta ya. Betul, Indonesia sedang bersiap ya Blimang ya untuk menghadapi kedua tim besar ini. Ya, ini benar-benar menggairahkan sepak bola Indonesia dengan kehadiran Argentina ini. Dan antusiasme fans Indonesia, supporter, pendukung Indonesia yang kita tahu memang sepak bola ini seperti menjadi olahraga favorit ya, rakyat ya, olahraga rakyat Indonesia, di mana setiap timnas bertanding selalu dipenuhi oleh dukungan fans di tanah air ya, baik secara langsung di stadion maupun menyaksikan di televisi ya. Dan dari dua laga FIFA Matchday ini melawan Palestina dan Argentina, antusiasme luar biasa juga terlihat dari
dari fans supporter, Indonesia, yap. dari supporter Indonesia. Tiket sudah habis terjual ya Blimang ya? Itulah salah satu buktinya ya betul. Jadi Kemarin tiket tuh sudah terjual habis untuk 2 laga ini. Iya. Baik Palestina maupun Argentina. Oh, Argentina malah sudah laku juga ya, padahal Iya. masih Senin depan Blimang ya. Meskipun masih belakangan dari Iya. sudah terjual habis ya. Jadi kuota 40.000 tiket untuk Palestina 40.000. Dan untuk Argentina 60.000. 60.000. Sudah ludes juga. Dan kemarin juga kayak trending juga Blimang ya, dalam waktu 2 menit, 5 menit udah habis aja itu. Iya. Kayaknya banyak yang ngerebut. Benar-benar menjadi rebutan Bang. Iya. Apakah ada permainan calo tiket atau betul, apa ya? Betul. Jelas bahwa ini luar biasa ya. Jadi dalam waktu hanya 2 menit, hanya 5 menit, tiket sudah habis terjual ya. Saya juga sempat ikut dapat tiket ya, tapi 2 kali ikut selalu gagal. Memang kurang cepet pakai komputernya. Kalah sama yang pakai mesin. Kalah gercep sama yang pakai mesin. Iya betul Blimang. Bahkan kadang saya sendiri tidak menyangka ya. Hanya dalam 5 menit tiketnya sudah habis. Betul. Bahkan yang termahal pun sudah habis langsung. Iya. Ya. Padahal cuman Blimang tinggal minum ya kemarin ya. Duh, apa kabar yang ditinggal mandi kemarin ya, tinggal bakal dapat tuh. Terlambat beberapa menit saja. Iya betul. Sudah kalah kalah cepat. Iya betul. Dinyatakan sudah habis pesan tiket sudah habis dipesan. Iya betul Blimang. Nah, tiket yang 60.000 untuk Argentina itu kan juga ditunggu karena kabarnya nih bakal ada Messi datang nih Blimang. Dan pasti ditunggu-tunggu dong Messi ada di lapangan Indonesia Blimang nih. Tapi kabarnya malah kemarin tiba-tiba Messi katanya nggak datang lagi nih. Kan kemarin memang dari awal kayak simpang siur ya kabarnya dan semua pada mensupport harus datanglah Messi-nya harus bisa mendatangkan. Ini gimana nih Blimang? Apakah berpengaruh pada tiket yang sudah terlanjur terjual? Sekarang banyak yang kecewa. Iya. 60.000 itu kemana? Ya memang sosok Lionel Messi di skuad Argentina tentu menjadi magnet tersendiri bagi timnas Argentina selain status mereka sebagai juara dunia. Tentu kehadiran Messi memang Messinya yang ditunggu. Magnet menjadi idola yang menjadi sorotan bagi publik Indonesia. Karena itu meskipun tiketnya terbilang mahal ya untuk supporter Indonesia, tapi faktanya tiket sudah langsung habis dalam waktu beberapa menit. Karena satu masyarakat ingin melihat Messi langsung di lapangan di Gelora Bung Karno Jakarta. Bahkan katanya ada yang mau men-tackle duluan si Messi. Mau lihat Messi-nya di-tackle. Yang banyak seperti yang di dunia maya. Maya. Sekali lagi bahwa sosok Messi ini yang menjadi magnet ya, jadi masyarakat mungkin bukan hanya di Jawa tapi di luar Jawa pun berbondong-bondong untuk membeli tiket untuk bisa menyaksikan langsung Messi ya. Karena bagi fans sepak bola Indonesia kapan lagi bisa menyaksikan Messi, apalagi dia sudah mau pensiun ya. Apalagi melawan timnas Indonesia kebanggaan kita ya Blimang. Tampil di Jakarta artinya ini kesempatan langka banget bagi Indonesia. Kapan lagi timnas Argentina akan ke Indonesia? Betul, itu pikiran awalnya. Iya, pikiran awalnya makanya semua orang berburu tiket dan para calo pun saya kira berani mengeluarkan dana lebih untuk memborong tiket lebih dulu ya. Iya betul, menganggarkan dananya dulu. Akan dijual kemudian ya. Rugi tuh. Just tip istilahnya sekarang. Iya betul. Iya betul. Berkeliaran ya. Mungkin mereka yang memborong tiket juga. Yang jelas bahwa tiket sudah habis terjual hanya dalam beberapa menit. Salah satu faktornya tentu karena Messi ya. Tapi ketika tiket sudah terjual habis, 60.000 tiket yang dikeluarkan PSSI sudah terjual habis, muncul kabar bahwa Messi kemungkinan besar tidak akan ikut ke Indonesia. Dan ini juga disampaikan oleh media-media di Argentina, ada juga media-media yang lain bahwa meskipun belum resmi ya, artinya belum ada pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Argentina apakah Messi akan hadir di Indonesia atau tidak, tapi saat ini sekarang sudah beredar bahwa kemungkinan besarnya Messi tidak akan ikut ke Indonesia. Kabarnya sih dia hanya akan bermain di Cina melawan Australia, dan saat ini Messi yang sudah ada di Cina ya untuk persiapan melawan Australia. Karena sebelum melawan Indonesia di Jakarta, timnas Argentina lebih dulu melawan Australia ya di Cina. Dan infonya bahwa Messi hanya akan tampil melawan Australia di Cina, kemudian ketika melawan Indonesia di Jakarta dia tidak akan ikut ke Jakarta. Kabarnya sih karena akan berlibur seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali ya ketika Messi batal hadir ke Indonesia, padahal publik sangat menunggu melihat aksi dia ya, sudah menunggu dia. Iya betul. Tapi memang dari PSSI sendiri, dari
EXO maupun PSSI sendiri menyatakan bahwa dari sebelumnya dari sejak awal memang mereka menyatakan bahwa Messi belum pasti akan tampil di Indonesia. Belum ada kepastian memang dari awal ya mereka Blimang sendiri PSSI sendiri belum bisa memastikan ya bahwa Messi akan tampil di Gelora Bung Karno Jakarta saat melawan timnas Indonesia pada 19 Juni. Mereka baru berani memastikan Messi hadir, Messi bermain apabila sudah masuk namanya di daftar susunan pemain dan sudah kick off. Nah, itu baru mereka berani memastikan bahwa Messi main atau tidak. Kalau sebelum kick off mereka belum berani memastikan. Berarti ini statusnya PSSI nggak bisa request pemain ya Blimang ya? Artinya memang dari awal PSSI sudah menekankan itu, sudah menjelaskan itu, meskipun banyak beredar flyer-flyer yang menampilkan foto Messi tapi dan itu nilai jualnya memang foto-fotonya itu. Messi, tapi ya sekali lagi ini mungkin masih masih simpang siur ya. Iya betul. Jadi kita berharap bahwa mudah-mudahan Messi di detik-detik terakhir bisa hadir di Indonesia ya. Ya sekali lagi saya sampaikan tadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa PSSI belum berani menjamin karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya Messi pernah juga bahwa bersama timnas Argentina atau bersama tim lainnya, bersama Barcelona misalnya ketika melakukan pertandingan uji coba, pertandingan persahabatan di salah satu negara. Kadang Messi sudah hadir di negara itu, tapi nggak ikut. Pernah di Singapura ya, sudah hadir di sana tapi batal bermain. Oh di Singapura juga pernah seperti itu sebelum hanya beberapa jam sebelum kick-off dia memutuskan batal bermain, tidak mau bermain karena alasan karena lapangan tidak memadai, seperti itu. Jadi itulah seorang mega bintang ya, jadi seorang Messi nilainya beda, perhitungannya beda. Sendiri sejak awal memang tidak berani memastikan Messi akan tampil, meskipun mereka tetap berharap bahwa Messi akan ikut dalam skuad Argentina yang tampil di Indonesia seperti itu. Oke, berarti sayang sekali ya. Tapi kita juga masih bisa berdoa ya Blimang ya. Karena mungkin di detik-detik terakhir sampai Senin depan nih kita masih punya kesempatan mungkin berubah pikiran. Kita melihat antusiasme supporter Indonesia. Betul. Mungkin sudah menyampaikan undang-undangnya ke Messi ya. Betul. DM Messi ya. Betul, pasti berbondong-bondong tuh komen juga. Iya, betul. Tahu bagaimana antusiasme publik Indonesia. Semoga ya Messi bisa terketuk hatinya. Terketuk hatinya. Bisa datang ke Indonesia meskipun cuma 5 menit bermain ya. Betul. Hadir lambai-lambai tangan lah. Paling nggak sosok Messi sudah dinantikan oleh publik Indonesia untuk di laga melawan Argentina nanti ya, Dek. Betul, Blimang. Dan Messi juga kan pasti mungkin saja bisa memutuskan berlibur di Indonesia juga Blimang ya. Bisa ke Bali ya, Dek. Iya, Blimang. Ketemu sama kita. Udahlah injak lapangannya Bali United aja nggak apa-apa. Masih mending ya Blimang, kita bisa ketemu nanti. Bisa berlibur di Bali ya, Dek. Iya betul Blimang. Nah lanjut nih Blimang, kita ke liga di laga FIFA Matchday yang pertama kali kita akan menjumpai timnas Indonesia versus Palestina Blimang pada 14 Juni 2023. Nah bersama Palestina Blimang ini kan merupakan laga ketiga ya Blimang ya. Indonesia dan Palestina pernah bertemu di laga uji coba di 2011 dan 2012 juga pernah bertemu ya Blimang ya. Itu gimana Blimang kemarin pertemuannya? Ya laga FIFA Matchday yang digelar pada 14 Juni 2023 di Gelora Bung Karno Gelora Bung Karno Surabaya nanti ini merupakan laga ketiga ya bagi Indonesia dan Palestina dalam laga uji coba. Ya seperti disampaikan Ade tadi bahwa sebelumnya 2 kali sudah pernah bertemu di 22 Agustus 2011 dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Saat itu timnas Indonesia bisa menang telak ya atas Palestina dengan skor 4-1. Ya cukup fantastis ya. Kita lihat ya bisa menang dengan skor 4-1. Waktu itu gol dicetak oleh Haryono, kemudian Christian Gonzalez dan 2 gol dari Bambang Pamungkas. Kemudian di laga selanjutnya di 22 Mei 2012 ya. Palestina berhasil mengalahkan Indonesia 2-1. Kita kalah di pertemuan kedua ya. Itu terjadi di babak semifinal pada ajang Piala Al-Nakba di Hebron. Ya, di Palestina. Jadi kita kalah 2-1 di kandang Palestina. Saat itu 1 gol timnas Indonesia dicetak oleh Irfan Bahdim ya. Nah, kita sekarang di pertandingan ketiga ini, di pertemuan ketiga dengan tampil di kandang sendiri dengan dukungan 40.000 supporter. Tampil di Gelora Bung Tomo dengan kita tahu bagaimana sorak-sorai sepak bola di Surabaya ya, di Jawa Timur yang begitu besar.
tentu kita berharap bahwa Indonesia bisa mengulang kemenangan 4-1 ya, Iya, yang betul. terjadi di Solo pada 2011. 11. Nah, inilah harapan kita ya. Jadi semoga bisa mengulang kemenangan tersebut, meskipun kita tahu bahwa Palestina sekarang rankingnya jauh di atas Jauh kita, di ya. atas Indonesia, betul Jadi, Limang. Sekali lagi Palestina masuk 10 besar di Yep. ranking 93 dunia dengan poin 1239 poin ya. Yap. Sementara Indonesia sendiri berada di peringkat 149. Yap. Dan itu juga naik gara-gara kemarin Sinteyong diarahkan Sinteyong, juga. ya. Yap, betul. Setelah kita meraih beberapa kemenangan di laga uji coba ya. Iya, betul, Di Bang. FIFA Matchday sebelumnya. Oke. Nah, tentu kalau bisa menang lagi melawan Palestina, Iya, tentu betul. poin dari timnas Indonesia akan bertambah lagi. Bertambah, betul. Dan rankingnya juga Naik ya di bisa FIFA. naik lagi. Ya betul Blimang. Nah Blimang melihat dari rekor pertemuan nih, Indonesia walaupun pernah kalah dari Palestina ya 2-1 di tahun 2012, tapi setidaknya di pertemuan pertama nih Indonesia pernah menang telat Ya, ya. nih 4-1 Blimang. Itulah Ini ya, tentu kita berharap betul. rekor hasil itu bisa menjadi Bisa diulang ya Blimang. ya, bisa diulang dan menambah kepercayaan diri pemain-pemain Indonesia ya. Iya betul. Bisa menjadi modal bagi timnas Indonesia sekarang Yep. untuk menghadapi Palestina ya, meskipun secara ranking FIFA Palestina jauh lebih superior dari timnas Indonesia ya, tapi Iya betul Blimang. dengan kita pernah mengalahkan mereka 4-1, setidaknya ini bisa menjadi modal bagi skuad Garuda Skuad untuk Garuda. menghadapi Palestina di Surabaya deh. Betul Blimang, untuk melihat mampunya Indonesia menghadapi Palestina nanti nih di 14 Juni 2023. Kira-kira seperti apa persiapannya timnas Indonesia kali ini bersama coachnya Sinteyong ya Blimang ya. Betul kali. Ya artinya Sintayong sudah menyiapkan skuad terbaiknya ya Yep. saya kira ya di laga ini, di laga 2 FIFA Matchday ini ya. Yep. Artinya melawan Palestina juga melawan Argentina. Yap. Dengan memanggil pemain-pemain terbaik, ada 26 pemain yang dipanggil ya. Baik pemain-pemain yang tampil di Liga 1 Indonesia. Ya. Kemudian ada pemain yang bermain di luar ya, istilahnya pemain Abroad, ya. yep. Ya, yang pemain lokal Indonesia yang bermain di luar, juga pemain-pemain naturalisasi yang Naturalisasi. baru dinaturalisasi ya. Yap. Dan Lumayan banyak juga ya Blimang ya. Dan sekarang akan melakukan debutnya bersama timnas Indonesia. Betul. Dan ada juga beberapa pemain keturunan, dan inilah yang menjadi menarik, menambah daya tarik laga timnas Indonesia versus Palestina. Karena publik Indonesia bisa menyaksikan pemain-pemain debutan baru, Yap. khususnya pemain yang dinaturalisasi. Oke, Ada ya beberapa betul. pemain Yang baru yang- direkrut gitu ya Iya, Blimang ya. Kita jadi- langsung lihat melawan Palestina ya Blimang ya. Tentu Publik ingin melihat bagaimana kualitas Performa, mereka, ya betul. performa mereka, apakah memang layak masuk dalam skuad Timnas Indonesia, iya, layak betul. Naturalisasi ya. Betul. Artinya tentu juga bagi pemain-pemain yang baru dinaturalisasi juga ini laga yang sangat emosional juga ya. Iya betul. Pasti akan ditunggu-tunggu karena dia ingin juga membuktikan kualitasnya ya, sebagai warga negara Indonesia yang baru. Iya betul. Apalagi di depan supporter Indonesia Iya. yang sangat keras dukungannya Iya, di lapangan. Jadi ada beberapa pemain naturalisasi yang nanti Yep. akan menghuni skuad timnas Indonesia Oke. melawan Palestina ini ada. Bahkan nanti Tapi starting 11-nya pun bisa-bisa didominasi oleh pemain naturalisasi. pemain naturalisasi, Baik oke. yang sudah dinaturalisasi lama maupun yang baru. Oke. Jadi bisa kita lihat nanti Full bule ya. full bule ya. Bahkan Oke. ya publik bahkan ada yang menyebut ini adalah the dream team ya, the dream team Indonesia ya, Yep. timnas Indonesia, karena banyak dihuni pemain-pemain tanda kutip pemain asing ya, iya, gitu pemain asing, ya, maupun betul. pemain lokal yang bermain di luar negeri. Di ya. luar negeri, Jadi ada Jordi Amat di lini pertahanan, sebelumnya dia sudah pernah memperkuat timnas Indonesia ya. Yep. Yang saat ini bermain di Johor Darul Taksim ya. Kemudian ada Elkan Bagot ya, Elkan pemain Bagot. keturunan yang bermain di Inggris. Kemudian ada Sandy Walsh. Namun sayangnya Sandy Walsh Belum mengalami bisa. cedera ya. Kemungkinan tidak bisa tampil melawan Palestina. Sangat sayang sekali, karena Sandy ditunggu-tunggu Walsh kemarin. Berapa kali dijadwalkan akan melakukan debut bersama timnas Indonesia, tapi Betul. selalu gagal. Selalu Ya, gagal. Sangat sayang sekali. Sebelumnya terhalang karena belum mendapat izin dari klub. Betul. Kemudian cedera ketika di Piala AFF dan FIFA Matchday sebelumnya, dan Yep. sekarang dia sebenarnya sudah bergabung dengan dalam TC timnas Indonesia di Iya. Surabaya. Tapi sayang sekali ketika melakoni TC dia malah mengalami cedera. Cedera, oke. Sangat sayang sekali ya Sandy Yep. Walsh, padahal dia sangat menggebu-gebu untuk bisa tampil ya, karena Iya. apalagi tampil di Surabaya yang Iya. merupakan tanah kelahiran kakeknya ya. Iya, betul. Ya ini sangat sayang sekali Sandy Walsh harus absen di laga Absen melawan dulu. Palestina. Bahkan diragukan juga melawan Argentina. ya.
Kemudian tentu juga ada Sain Patinama juga yang bermain di Peking FK ya, dan pemain abroad kita ada Pratama Arhan yang bermain di Tokyo Verdy, kemudian ada Asnawi Mangkualam, kemudian ada pemain naturalisasi yang baru ini yang debutan masih muda, ada Ivan Jenner ya, seorang gelandang ya. Tentu ini bagi pemain-pemain muda di Indonesia bisa menjadi salah satu idola baru ya. Betul. Nah, tentu juga ada pemain yang naturalisasi lama juga, ada Mark Klok, ada Stefano Lillipali yang kembali dipanggil, kemudian ada juga Marcelino Ferdinand, bintang muda timnas Indonesia yang juga bermain di luar negeri, yakni di Belgia bersama KMSK Dense. Kemudian juga ada Sadil Ramdhani ya yang bermain di Sabah di Malaysia. Dan tentu juga masih ada pemain-pemain timnas Indonesia yang berlaga di Liga 1 Indonesia yang menjadi langganan dari Sintayong ya. Ada Rizky Ridho, kemudian ada Fahrudin Haryanto, kemudian ada Witan Sulaiman masih dipanggil lagi. Nah, yang menarik juga beberapa pemain debutan juga dipanggil oleh Sintayong. Oke. Menarik ya. Pemain muda ya Blimang. Selain pemain muda juga pemain debutan ya. Ada kiper Hernando Ari sekarang diproyeksikan ke timnas senior. Sebelumnya memperkuat timnas junior di SEA Games ya kemarin, membawa medali emas. Ikut membantu kemenangan Indonesia ya. Kemudian yang benar-benar debutan di timnas adalah Reza Arya Pratama ya, kiper dari PSM Makassar. Ya, setelah sukses membawa PSM juara Liga 1 Indonesia musim kemarin, Reza Arya Pratama hanya diberi kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Dia menggeser posisi Nadio Argawinata yang kali ini tidak dipanggil lagi oleh Sintayong. Dia ada 3 kiper, ada Hernando Ari, Reza Arya Pratama, dan Syahrul Tisna. Tentu dari 3 nama ini Syahrul Tisna yang termasuk senior ya. Karena sebelum-sebelumnya sudah dipanggil oleh Sintayong di timnas senior, dan di laga melawan Burundi Syahrul Tisna selalu tampil sebagai kiper utama ya. Menggeser posisi Nadio yang semakin tergeser di timnas Indonesia dan juga di Bali United juga tergeser. Iya betul. Ya itu dari kiper ya. Jadi kalau pemain-pemain lain rata-rata masih muka-muka lama yang dipanggil oleh Sintayong ya. Dan untuk menghadapi 2 ajang di FIFA Matchday ini, Sintayong sudah melakukan TC sejak 5 Juni ya dia. 5 Juni 2023 di Surabaya, Jawa Timur. Ya. Artinya fokusnya di Surabaya karena akan menghadapi Palestina di Surabaya ya. Bagaimana kondisi TC-nya Blimang? Apakah semua pemain yang disebutkan tadi sudah ikut TC? Karena tadi sudah disebut juga Sandy Walsh malah cedera ya Blimang ya. Apakah memang segitunya tempo TC kemarin? Ya artinya seperti biasa ya, Sintayong memang untuk menyiapkan timnas menghadapi sebuah pertandingan, sebuah ajang itu dia sering melakukan tesnya agak panjang ya. Jadi jauh-jauh hari sudah mempersiapkan tim ya. Karena ya pastinya Sintayong punya program ya. Tentunya dia ingin mengembalikan atau menguatkan fisik pemainnya ya untuk menghadapi laga-laga penting ya. Makanya TC digelar lebih awal. Jadi untuk pertandingan di FIFA Matchday ini melawan Palestina dan Argentina, TC sudah dilakukan sejak 5 Juni 2023 ya. Memang banyak pemain yang belum bergabung sejak awal TC ya, ada yang di hari pertama hanya 8 pemain yang baru bergabung, sehingga membuat Sintayong ya kecewa. Kemudian manajer timnas Sumarji bahkan sempat kecewa sekali juga, bahkan ketua umum PSSI Erick Thohir juga sangat-sangat kecewa, bahkan sampai sempat mengultimatum ya agar pada klub-klubnya ya. Iya, pada klub, pada pemain agar mengutamakan timnas Indonesia. Ya, tapi ya memang begitulah situasinya, karena memang sesuai dengan kalender FIFA ya itu berlangsung ajang FIFA Matchday ini itu 12 sampai 20 Juni ya deh. Jadi memang klub masih bisa menahan pemain sampai tanggal 12. Sehingga banyak klub yang menahan pemainnya sampai tanggal 12 ya, termasuk pemain-pemain yang di Eropa tentunya. Jadi tidak memperdulikan TC yang lebih awal gitu ya Blimang ya. Patokannya adalah kalender FIFA, dan ya Sintayong akhirnya kan maklum dengan kondisi ini ya. Official timnas juga akhirnya maklum dengan kondisi ini, karena memang tanda kutip peraturannya seperti itu ya. Artinya klub boleh melepas pemain sesuai dengan kalender FIFA, jadi tanggal 12 sampai 20 Juni. Sehingga pada 13 Juni hari ini seluruh pemain yang dipanggil oleh Sintayong sudah bergabung. Jadi skuad timnas Indonesia sekarang sudah lengkap. Berarti H-1 banget ya lengkapnya. Jadi sesuai dengan kalender FIFA. Iya, sangat sesuai. Jadi sebelumnya sempat agak kurangnya ada 8 pemain, kemudian bertambah menjadi 15 pemain.
kemudian akhirnya menjadi 26 pemain pada 13 Juni ini. Juni, Selain itu juga bahwa beberapa pemain PSM Makassar kemarin terlambat bergabung karena baru masih saja memperkuat timnya ya di playoff Liga Champions Asia melawan Bali United ya, sehingga mereka terlambat bergabung. Baru Senin kemarin bisa bergabung. Ada 3 pemain dari PSM, kemudian ya Persija juga baru pada detik-detik terakhir melepas 2 pemainnya yakni Witan Sulaiman dan Rizky Ridho, dan pemain yang terakhir bergabung yaitu Sain Patinama. Ya dia baru dalam perjalanan dari Swedia ke Indonesia untuk persiapan menghadapi FIFA Matchday ini ya. Jadi Sain menjadi pemain yang terakhir yang bergabung. Sebelumnya dia memperkuat timnya di Liga Norwegia ya. Dari Norwegia ya, di Liga Norwegia bersama Viking FK ya. Jadi sehingga Sain baru bisa bergabung hari ini. Oke, kira-kira Shen tuh bakal ikut di laga melawan Palestina nggak Blimang? Karena kan dia terakhir tuh baru gabung. Ya agak meragukan juga ya. Iya betul. Karena dia H-1 baru bergabung dengan tim. Tentunya belum, mungkin secara kondisinya juga belum benar-benar fit ya, karena menempuh perjalanan juga, perjalanan jauh juga. Dan juga belum pernah bergabung dengan rekan-rekan setimnya, tentu perlu mengenal rekan setimnya, perlu adaptasi, perlu chemistry-nya dengan temannya. Kemungkinan kecil dia akan langsung diturunkan sebagai starter ya melawan Palestina. Ya, kemungkinan jadi pemain pengganti atau belum dimainkan sama sekali oleh Sintayong ya. Kemungkinan besarnya dia baru dimainkan ketika menghadapi Argentina. Pada tanggal 19 Juni. Blimang. Oke, itu tadi kan para pemain timnas Indonesia, kondisi-kondisinya, dan selama TC ya Blimang sudah dari 5 Juni dipersiapkan oleh Coach Sintayong. Dan pasti kita akan menantikan bagaimana kekuatan timnas Indonesia menghadapi salah satu grup yang berada di papan atas FIFA ya Blimang ya. 10 besar dunia deh. Iya betul Blimang. Palestina ini di peringkat 93 FIFA ya Blimang ya. Dan untuk menghadapi itu juga pasti kan kita para penggemar sepak bola Indonesia menilai nih dari pertandingan yang sudah dilakoni timnas Indonesia belakangan ini Blimang. Ada 5 pertandingan yang pernah dilakoni timnas Indonesia itu gimana rekornya Blimang? Apakah kelima pertandingan yang dilakukan Indonesia itu menang terus? Apakah ada kalahnya? Boleh Blimang di-review sedikit? Ya, sebagai informasi bahwa dari 5 laga terakhir Indonesia ya di timnas senior ini ya, yang sudah dilakoni bahwa Indonesia mencatat 2 kemenangan, kemudian 2 seri dan sekali kalah deh. Jadi satu kali kalah. Ya, lumayan lah ya. Di 2 laga terakhir di FIFA Matchday melawan Burundi, 2 kali melawan Burundi itu pada Maret 2023 di Jakarta ya, di kandang sendiri. Indonesia di laga pertamanya menang 3-1 atas Burundi. Kemudian di laga keduanya bermain imbang 2-2 ya. Jadi waktu itu gol dicetak oleh Witan Sulaiman, kemudian Jordi Amat menjadi penyelamat. Dengan golnya memberikan gol ya, sehingga skor menjadi imbang 2-2. Sebelumnya di 3 laga sebelumnya ini Indonesia tampil di Piala AFF ya. Tahun 2023 juga ya, kalah 1 kali kekalahan ditelan oleh Indonesia itu ketika menghadapi Vietnam ya, dengan skor 2-0. Kemudian di laga lainnya bermain imbang dengan Vietnam 0-0 dan mengalahkan Filipina 2-1. Itu modal bagi Indonesia tentunya menghadapi Palestina ya. Paling tidak pernah meraih 2 kemenangan dan 2 seri, sekali kalah, dan tentunya laga melawan Burundi di laga terakhir itu bisa menjadi modal juga bagi Indonesia ya. Sudah dapat menang ya Blimang di laga terdekat terakhirnya itu dapat menang ya betul. Ya, kemudian bisa menahan Burundi 2-2 ya. 2-2 ya betul. Meskipun kita tahu Burundi masih negara antar berantai ya. Iya. Tapi paling tidak timnas Indonesia tampil baik di 2 laga tersebut ya. Dan kalau kita lihat dari Palestina sendiri, memang penampilan mereka cukup bagus ya di 5 laga terakhir ini ya. Mereka mencatat 4 kemenangan dan hanya sekali kalah ya. Jadi ya sekali lagi yang seperti yang saya bilang lagi, emang tim bukan abal-abal. Tim kali-kali. Dengan peringkatnya di 93 dunia ya. Ya mereka bisa mengalahkan Bahrain 2-1 di laga persahabatan terakhirnya ya. Di bulan Maret yang kemarin di FIFA Matchday ya. Kemudian mengalahkan Filipina
4-0 di kualifikasi Piala Asia. Kemudian di kualifikasi Piala Asia juga menang atas Yaman 5-0. Masih di kualifikasi Piala Asia juga menang atas Mongol 1-0. Dan satu-satunya kekalahan mereka telan dari Yordania ya dengan skor 5-1 di Piala Arab di tahun 2021. Berarti kalahnya jauh. Iya, betul. Tapi empat kali menang berturut-turut kemudian Palestina ya. Ini juga Palestina datang ke Indonesia juga dengan rekor yang sangat baik. Iya, betul. Jadi ini bisa sekali lagi ya Palestina bisa menjadi lawan berat bagi Indonesia. Iya, betul, Blimang. Bisa menjadi tantangan berat. Jadi mungkin selama ini kita hanya melihat laga melawan Argentina ya. Iya, betul. Fokusnya mungkin kebanyakan ke Argentina. Argentina. Jangan lupa bahwa laga melawan Palestina ini di depan mata, ya betul. Yang ada di depan mata ini tidak kalah menarik. Iya, betul. Tidak kalah berat bagi timnas Indonesia ini. Bisa menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia bagaimana bisa mengalahkan Palestina yang punya ranking yang lebih baik. Dan punya rekor hasil pertandingan di 5 laga terakhirnya juga sangat-sangat baik. Sangat bagus ya Blimang ya. Iya. Lain saja bisa dia kalahkan 2-1 ya. Iya, betul Blimang. Ini bisa menjadi salah satu ancaman ya. Iya. Berarti kan laga menghadapi Palestina ini merupakan bisa disebut sebagai laga pemanasan ya Blimang ya. Untuk menghadapi tim yang lebih besar lagi kekuatannya Blimang. Iya, karena Palestina kan juga disebut seperti itu. Iya, betul Blimang. Padahal laga melawan tim yang besar juga tapi disebut pemanasan ya Blimang ya. Karena kita mungkin lebih banyak yang menunggu-nunggu versus Argentina nih Blimang. Padahal Palestina juga wah kekuatannya. Ya tentu ya, sekali lagi sebagai ajang pemanasan. Iya, betul. Bilang begitu, timnas Indonesia harus tampil baik, harus bisa meraih kemenangan melawan Palestina. Iya, betul memang. Supaya punya kepercayaan diri lagi melawan Argentina nanti. Iya, betul. Kalau kalah melawan Palestina. Kalau kalah, apalagi Argentina. Apalagi Argentina kan seperti itu nanti. Iya, betul. Jadi bagaimana Sintayong ini harus mengerahkan seluruh kemampuan timnya ya. Iya, betul. Terbaik timnya bisa mengalahkan Palestina. Karena selain modal menghadapi Argentina di laga berikutnya juga. Sekali lagi penting untuk menambah poin ya. Menambah peringkat dan poin di FIFA, di ranking FIFA. Itu yang perlu ada. Berarti kalau misalnya nanti Indonesia bisa mengalahkan Palestina, berarti Indonesia bisa dong menghapus rekornya Palestina yang tidak terkalahkan selama 1 tahun ini. Berarti bisa mengalahkan itu juga bisa mencetak rekor baru ya. Betul. Mengalahkan Palestina yang rekor dari Palestina ya betul. 1 tahun tidak terkalahkan dia. Ya mudah-mudahan ya seperti yang kita angkat topik hari ini ya bahwa mampukah Indonesia bisa mengulang kemenangan atas Palestina di Solo ya. Iya betul memang. Selain mengulang kemenangan di Solo 4-1. Jika menang melawan Palestina juga artinya Indonesia akan mematahkan rekor Palestina 1 tahun yang disandang oleh Palestina ya betul. Iya betul beliau. Makanya ini akan menjadi lebih menarik lagi duel ini. Menarik ya betul. Indonesia melawan Palestina ya. Selain kita bisa menyaksikan debut atau pemain-pemain baru di Indonesia, pemain-pemain naturalisasi yang baru bergabung, kita juga menunggu mampukah Indonesia mengalahkan Palestina kembali mengalahkan Palestina ya, apalagi menang telak ya Blimang ya, bisa 4-1 mungkin sekarang 5-1. Tapi Blimang untuk menghadapi Palestina nih, gimana kira-kira strategi yang akan digunakan Coach Sintayong, bagaimana susunan pemainnya, mungkin bisa kita bahas sekarang Blimang. Apakah Coach Sintayong akan menerapkan 1 kali strategi yang sama sepanjang pertandingan nanti? Ya, kalau kita tahu kan Sintayong pelatih yang agak dinamis ya, jadi dia terpaku pada 1 pola, tidak terpaku pada 1 skema, tidak terpaku pada 1 formasi. Dia punya banyak formasi yang bisa dipakai ya, dan ini sudah kita lihat di beberapa pertandingan bersama timnas senior ya. Bisa memakai 4-4-2, bisa memakai kadang 3-5-2, kadang 4-3-3 ya. Kadang juga 3-4 1-2, banyak pola yang sering dia pakai. Tapi kecenderungannya kalau saya melihat ketika menghadapi tim yang lebih berat, tim yang lebih kuat, Sintayong akan memakai 3 back. Bisa 3-5-2 atau 3-4-3. Nah, itu yang kecenderungan yang akan dipakai oleh Sintayong. Dan menghadapi Palestina ini saya rasa pilihannya adalah kembali memakai 3 back. Jadi tidak memakai 4 back ya, atau 4 back yang seperti umumnya di Liga Indonesia ya, atau strategi lainnya yang sering dipakai juga Sintayong ya, dengan 4-3-3 atau 4-4-2 ya. Saya melihat kecenderungan dia akan memakai 3 back. 3 back. Dan ini sudah dicoba di laga sebelumnya ya. Iya betul. Ketika menghadapi Burundi, dan
rasanya Sintayong sudah menemukan formula yang tepat untuk mengisi 3 back ini. 3 back ini ya, Iya. di pemain belakang ini ya. Iya betul. Jadi saya kira pilihannya adalah Jordi Amat, kemudian Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Jadi saya kira trio ini yang akan menjadi pilihan utama dari Sintayong ya. Meskipun ada nama-nama top lainnya yang di posisi back tengah ya. Ada Fakhrudin Arianto yang sebelumnya dipercaya sebagai kapten tim. Kemudian ada Andi Setio yang juga kembali dipanggil ke timnas, pemain dari Persikabo Bogor ini. Tapi saya kira pilihan utamanya adalah Rizky Ridho, Jordi Amat dan Elkan Bagot ya. Rizky Ridho meskipun masih muda tapi merupakan pemain berpengalaman. Kemarin juga menjadi kapten tim di timnas SEA Games dan membawa emas ya di Indonesia. Saya kira trio ini yang akan dipilih oleh Sintayong di lini belakang dalam formasi 3-4-3. Kemudian untuk di lini tengah 4 pemain yaitu 2 gelandang, kemudian 2 wingback ya. Dengan kemungkinan Sandy Walsh tidak bisa tampil, kemudian Saint Patinama juga masih diragukan ya. Karena baru bergabung. Kemungkinan keduanya tidak masuk starter dan dengan demikian tentu 2 pemain langganan Sintayong, 2 pemain anak emas Sintayong yang akan menempati posisi wingback kanan maupun wingback kiri, yaitu ada Asnawi Mangkualam di kanan, kemudian Pratama Arhan di kiri. Kalaupun bukan Asnawi, Yakob Sayuri juga bisa dimainkan di posisi itu sebagai pemain sayap ya, yang berperan bisa bermain sebagai fullback, juga bisa bermain sebagai penyerang sayap. Artinya pemain-pemain yang memang punya kecepatan di posisi ini ya. Jadi di kanan ada Asnawi Mangkualam maupun Yakob Sayuri, kemudian di kiri ada Pratama Arhan ya. Nah, di 2 gelandang kemungkinan akan diisi oleh Maklok sebagai gelandang serangnya, kemudian Rahmat Irianto sebagai gelandang bertahannya, sebagai gelandang jangkarnya. Jadi masing-masing punya peran tersendiri ya. Tentu Rahmat Irianto lebih fokusnya akan membantu pertahanan sebagai palang pintu di lini tengah, kemudian Klok fokusnya akan lebih banyak membantu serangan sebagai pengatur permainan di lini tengah. Nah, untuk di 3 depan, pemain di depan ada 3 pemain yang akan diturunkan, tentu 2 pemain sebagai penyerang sayap, kemudian 1 sebagai striker murni. Nah, ini komposisi yang selalu dipakai oleh Sintayong. Menarik ini di penyerang sayap, Ade, karena banyak pilihan. Jadi apakah di sana akan dipasang oleh Stefano Lillipali, kemudian apakah Witan Sulaiman, ada juga Salil Ramdhani. Ini persaingan akan ketat ini ya. Juga ada pemain naturalisasi adalah Rafael Struijk, apakah juga akan langsung diturunkan sebagai starter. Ya, menarik juga ya naturalisasi. Kemungkinan juga masih ada Marcelino Ferdinand, seorang gelandang yang bisa bermain sebagai penyerang sayap. Dan kemungkinan besar Marcelino yang akan tampil sebagai starter. Beli mampir di Marcelino. Sebagai penyerang sayap, karena dia juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Ini bisa memainkan 2 peran ya. Dia 2 peran. Di kanan kemungkinan bisa Stefano Lillipali lagi dicoba ya. Apalagi Lillipali juga tampil baik ketika menghadapi Burundi ya di FIFA Matchday sebelumnya. Sementara di striker kemungkinan besarnya Denny Sulistiawan ya, yang dipercaya sebagai striker. Kemudian Dimas Derajat disiapkan sebagai pemain pengganti ya. Dimas Derajat sudah kembali fit setelah sebelumnya dia sempat cedera sehingga harus absen di beberapa laga di timnas. Sekarang dia kondisinya sudah fit, tentu sangat diharapkan bisa menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia. Blimang, itu tadi susunan pemain ya, prediksinya yang akan memperkuat timnas Indonesia ketika menghadapi Palestina pada Rabu 14 Juni 2023 nanti. Dan tentu saja kita menanti-nanti ya skor yang akan dibuat timnas Indonesia nanti sebelum akhirnya menghadapi Argentina ya Blimang ya pada Senin depan. Nah Blimang, kira-kira tadi kan kita sudah melihat bagaimana persiapan Coach Sintayong untuk menyiapkan timnas Indonesia, dan kali ini nih mungkin kita bisa bahas bagaimana kekuatan dari pihak Palestinanya nih. Apakah ada pemain-pemain yang perlu kita curigai untuk membobol gawang Indonesia? Dan kita sorot ya. Iya betul. Jangan sampai gitu ya. Kita berdoa biar dia nggak sampai ke gawang. Kira-kira ada nggak Blimang, gimana kekuatan Palestinanya? Ya Palestina menarik ini ada ya. Ya Palestina kita tahu salah satu negara yang punya hubungan baik juga dengan Indonesia. Iya betul Blimang. Dan kedatangan mereka juga sangat menarik ke Indonesia menghadapi timnas Indonesia ini. Saat ini
Palestina ditangani oleh Makrom Dabut ya. Dabut. Dan untuk menghadapi timnas Indonesia dia memanggil pemain-pemain senior dan juga beberapa pemain muda ya. Jadi gabungan atau kombinasi pemain senior dan pemain muda. Bahkan beberapa pemain status sebagai pemain debutan. Ini menarik juga dari kubu Palestina. Tidak hanya Indonesia yang memainkan pemain debutan, pemain debutan. Palestina pun memanfaatkan laga FIFA Matchday ini untuk mencoba menjajal dan memberi kesempatan kepada pemain baru untuk melakoni debut di laga ini ya melawan Indonesia. Dan tentu ada satu nama yang pastinya disorot oleh dan mendapat sorotan publik tanah air. Iya betul, yang sudah diketahui. Ya, sudah akrab dengan timnas Indonesia. Iya betul. Sudah akrab dengan publik Indonesia, yaitu gelandang Muhammad Rashid. Muhammad Rashid, iya betul. Salah satu pilar lini tengah dari timnas Palestina. Iya betul. Ya, pernah memperkuat Persib ya Blimang ya. Jadi Muhammad Rashid ini pernah membela Persib Bandung ya pada Liga 1 musim 2001-2022. Ya. Meskipun hanya satu musim. Saya kira publik tanah air sangat mengenal sosok Rashid ya. Iya. Pemain dengan kepala pelontos ini dan punya kemampuan yang saya kira salah satu pemain asing terbaik ya di 2001-2022 itu ya. Jadi Muhammad Rashid tampil sangat baik bersama Persib Bandung sehingga banyak publik mengenal sosok Rashid ini ya. Dan sehingga Rashid pun menjadi andalan timnas Palestina ya dia. Kembali ya Blimang. Iya, selalu menjadi andalan Palestina dan termasuk melawan Indonesia. Iya. Dia kembali menjadi andalan dari timnas Palestina. Saat ini Rashid bermain di klub Mesir ya dia. Namanya Smoha ya. Jadi dia meninggalkan Persib Bandung kemudian hijrah ke Mesir. Tentu publik merindukan kehadiran Rashid di Indonesia. Seberapa meningkat performanya Rashid ya kali ini. Yang menarik bahwa Rashid nanti akan tanda kutip bereuni terlibat head to head langsung dengan mantan rekannya di Persib Bandung. Mantan rekan di Persib itu Maklok. Oke. Dulu di Persib Maklok dan Rashid menjadi duet di tengah. Sekarang akan terlibat. Iya, saling adu. Duel langsung di lini tengah. Betul. Siapa yang lebih baik ini antara Rashid maupun Klok ini? Iya, betul. Ya, jadi ini juga menjadi laga yang menarik ya bagi Rashid dan warna tersendiri iya, betul. Yang membuat laga ini menjadi menarik juga bahwa ada duel antara Klok dan Rashid di lini tengah. Iya, betul. Berarti pertandingan nanti pas melawan Palestina juga kita sambil mengenang masa-masa bersama Rashid Blimang. Ya. Tapi kali ini di pihak musuh. Ya, dan publik Surabaya juga sudah semenjak timnas Palestina datang sudah mencari-cari sosok Rashid ini. Mana Rashid ini? Ya untungnya kawan nih dulu gitu. Untungnya Muhammad Rashid ikut dalam tim ini dan hampir pasti akan turun di laga melawan Indonesia. Oke. Kemudian yang satu nama lagi yang banyak mendapat sorotan media juga ya. Tentu striker muda dari Palestina yakni Ribal Dahamsi. Oke. Pemain masih muda, baru 21 tahun ya. Yang menarik bahwa pemain ini lahir di Israel. Di Israel. Ini yang membuat kali ini membela Palestina. Kelahiran Israel tapi membela Palestina ya. Dan dia juga bermain untuk klub Israel di Hapoel Salafa FC ya. Jadi seorang pemain kelahiran Israel yang memperkuat klub Israel dan menjadi andalan timnas Palestina di laga FIFA Matchday ini ya. Dia bermain sebagai striker dan sudah membela timnas Palestina sejak 2020 ya dia. Jadi tentu juga ini mendapat sorotan juga selain Rashid dan tentu kita juga ingin melihat bagaimana kualitas ketajaman seorang Ribal Dahamsi. Ribal ini ya. Apakah memang benar-benar menjadi ancaman bagi pertahanan timnas Indonesia? Ya betul. Oke Blimang, berarti kita sudah melihat nih striker mudanya Palestina nih, kekuatannya juga pasti akan kita lihat ya gimana bisa menggedor pertahanan dari timnas Indonesia. Tapi untuk selanjutnya nih Blimang, kita kan pasti menunggu-nunggu bagaimana skor yang akan dicetak Indonesia nanti ketika menghadapi Palestina. Karena kan kita juga menanti-nanti apakah Indonesia bisa mengulang kemenangan telak atas Palestina nanti Blimang. Kira-kira prediksi skornya gimana nih dari Blimang? Biasanya akurat nih.
Mungkin Sobat Tribuners bisa langsung komen aja nih, mungkin punya prediksi 5-1 gitu atas kemenangan Indonesia tentunya ya, jangan Palestina. Boleh langsung komen dan share dan like juga ya Sobat Tribuners. Nah gimana nih Blimang, prediksi skornya? Ada ya, artinya kalau kita lihat dari rankingnya Palestina, kemudian bagaimana hasil yang diraih oleh Palestina dalam 5 laga terakhir, dibanding dengan Indonesia, tentu Palestina berada di atas Indonesia. Iya, di atas angin. Di atas angin ya, meskipun kita punya modal manis ya ketika mengalahkan mereka 4-1 di Solo ya. Pernah mengalahkan mereka dengan 4-1. Tetapi dengan persiapan yang dilakukan oleh Sintayong, kemudian dengan materi pemain yang dimiliki oleh timnas saat ini, di mana banyak pemain-pemain naturalisasi, banyak pemain-pemain tanda kutip pemain asing ya yang memperkuat timnas Indonesia. Hampir sebagian starting elevennya akan diperkuat oleh pemain naturalisasi maupun pemain keturunan, pemain-pemain yang sudah berkiprah di luar negeri. Saya kira ini adalah kombinasi yang sangat ideal di timnas Indonesia saat ini. Dream team ya Blimang. Ya banyak publik menyebut-nyebut the dream team katanya ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Betul. Karena kita sendiri belum melihat bagaimana kemampuan sebenarnya dari pemain-pemain naturalisasi yang baru bergabung. Iya, pertandingan pertama bagi pemain-pemain ini ya Blimang ya. Mereka di luar negeri sangat-sangat cukup mentereng dan ya kalau mungkin saya Padinama mungkin tidak perlu diragukan lagi ya bagaimana kualitasnya ya. Dia sudah terbiasa bermain di luar negeri bersama di Norwegia bersama Viking, kemudian Sandy Walsh juga kan yang punya kemampuan yang sangat baik bermain di Belgia ya. Tapi kan ada 2 pemain debutan ini naturalisasi ya, Ivan Jenner ya. Salah satunya tentu kita masih melihat itu, tapi dengan kombinasi seperti ini saya kira inilah skuad terbaik timnas Indonesia saat ini ya. Dan dengan dukungan 40.000 penonton yang akan memenuhi stadion GBT, dengan dukungan yang sangat, saya kira bagaimana kita tahu lah publik Surabaya ya, yang selalu punya dukungan luar biasa terhadap tim, power yang tinggi untuk mendukung yang bertanding. Saya kira peluang bagi Indonesia untuk meraih kemenangan sangat terbuka dia. Oke Blimang. Tentu dengan dukungan supporter lagi sekali lagi, dengan persiapan yang sangat matang dari Sintayong, dengan pemain-pemain yang sangat baik, sangat-sangat bagus ya, apalagi nanti Sen Padinama bisa dimainkan ya. Mudah-mudahan bisa dimainkan. Mudah-mudahan bisa. Kondisinya masih belum nyetel, maksimal ya, karena baru bergabung. Saya kira peluang Indonesia sangat terbuka. Hanya saja mungkin untuk bisa mengulang kemenangan 4-1 rasanya agak berat tadi. Sulit. Rasanya agak berat kalau 4-1 ya. Ya paling tidak bisa menang dengan skor tipis ya dia. Seperti? Kalau saya prediksi bisa menang dengan skor 2-1. 2-1 untuk kemenangan Timnas Indonesia tentu. Oke, berarti diprediksi bakal tetap menang ya Timnas Indonesia. Karena kemarin juga timnas ini lagi panas-panasnya ya Blimang ya, karena baru saja mendapatkan emas kembali di ajang SEA Games ya Blimang ya. Dengan kehadiran pemain-pemain baru di timnas Indonesia ini, pemain naturalisasi itu akan menambah gairah skuad timnas Indonesia. Betul. Menambah semangat pemain-pemain Indonesia bisa meraih hasil positif kembali ya, betul. Melawan Palestina, dan sekali lagi kemenangan Palestina akan menjadi modal untuk menghadapi Argentina. Ya betul. Jadi, seperti yang disampaikan oleh pemain-pemain timnas Indonesia, melawan Palestina mereka harus bisa meraih kemenangan ya. Karena ini penting untuk menambah poin dan meningkatkan ranking di FIFA ya. Sementara melawan Argentina itu menjadi kesempatan untuk menambah pengalaman. Iya betul. Jadi mau tidak mau sekarang fokusnya adalah menghadapi Palestina ini. Palestina dulu ya Blimang, karena nanti ya untuk menghadapi juara 1 Piala Dunia kita memang harus menghadapi yang sekarang dulu ya, Argentina. Palestina dulu ya betul. Fokus dulu menghadapi Palestina. Baru nanti Argentina. Iya betul. Argentinanya nanti sampingkan dulu. Masalah Messi sampingkan dulu. Oke, berarti prediksi skornya 2-1 ya Blimang untuk kemenangan Indonesia. Dan kita terus mengawali timnas Indonesia nanti menghadapi Palestina pada Rabu 14 Juni 2023. Semeton Tribuners, jangan sampai dikasih lolos ya nanti golnya ke gawang. Kita terus kasih semangat timnas Indonesia langsung dari lapangan, langsung dari komentar di sosial media. Kita bisa langsung share, bantu komen juga, nanti segala support berarti banget untuk para pemain timnas Indonesia Semeton Tribuners. Oke, kita segitu dulu, sampai jumpa di Ngorte Bola selanjutnya. Salam bola.